Hai Hai teman-teman, teman-teman, di sini Ramzi. di sini Muti. Kalian pasti gak asing lagi ya sama kata revolusi industri. Apa tuh revolusi industri Kakak Muti? Jadi, revolusi industri adalah suatu keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu yang lama, dan memakan biaya yang sangat mahal menjadi lebih mudah. Bahkan, tak sedikit pula yang pengerjaannya lebih cepat, lebih murah, efektif, dan efisien. Seperti itu, Kak Ramzi. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri loh. Tapi tahu nggak sih, sebelum revolusi industri keempat, kita pernah melalui revolusi industri ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, di video ini kita akan telusuri lebih dalam mengenai revolusi kedua. Kapan sih terjadinya revolusi industri kedua itu, Kak Ramzi? Revolusi industri kedua terjadi pada awal abad ke-19 sampai abad ke-20. Revolusi ini sering disebut dengan revolusi teknologi. Ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik, penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Selain itu juga, penemuan listrik pada daerah ini muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya perubahan mekanisme pada produksi di tahun 1913, menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Begitu, Kak Ramzi. Oh, begitu. Tapi tahu nggak sih, proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga pada saat itu untuk merakit dari awal hingga akhir. Diselesaikan dengan konsep lini produksi atau assembly line dengan memanfaatkan conveyor belt. Akibatnya, proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Ternyata, dampak dari revolusi industri kedua bukan itu saja teman-teman. Dampak dari revolusi industri 2.0 lain yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Wah, jadi pengen melihat proses produksinya, Kak Ramzi. Ya, betul sekali. Nah, jadi Itu beberapa hal yang terjadi pada revolusi industri kedua. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas kan? Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ramzi. Saya Muti dan kami nyatakan kasus ini selesai. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa.